Asa itu kayu kecil, pendek. Ya, makanya dalam surat Thaha ketika Allah berfirman kepada Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa itu di tangan kananmu? Musa menjawab, qala asa, qala ya asa ya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Ini adalah kayu kecilku, aku bersandar senderan di atasnya, ya, kayak orang tua pakai tongkat. Wa ahushu biha 'ala ghanami. Apa bahasa Indonesia untuk paruh-paruh kambing? Itu bahasa Indonesia. Paruh kambing. Hah? Hah? Mengembala bukan paruh, ngusir ya, untuk ngusir kambing, paruh-paruh kambing. Ini menerangkan kepada kita apa? Asa itu kayu pendek. Nah, Nabi di akhir hayatnya ketika khutbah mulai menggunakan asa dalam beberapa riwayat, kayu pendek. Nah, kalau dipakai panjang itu namanya bukan tongkat, itu namanya balok, bukan tongkat. Sepakat seluruh mazhab itu tidak dianjurkan. Yang terjadi khilaf di antara ulama tentang tongkat bagi seorang khatib adalah asa. Asa adalah kayu pendek yang di antara hikmahnya bersenderan di atasnya agar enggak mudah jatuh. Itu namanya asa. Kalau udah panjang, ya, itu namanya balok yang memakainya Paulus untuk mukul umat Nasrani jika ada yang enggak khusyuk dengar ceramah dia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa mawalah. Ma ba'd. Hadirin semua, pada kesempatan yang istimewa ini kita lanjutkan kajian kita tentang masalah fikih yang hubungannya dengan masalah sunnah-sunnah di dalam khutbah. Di dalam khutbah itu ada beberapa kesunahan. Di sini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kesunahan yang disepakati sunnahnya, namanya as-sunanul muttafaqu 'alaiha, yaitu sunnah-sunnah yang disepakati itu sunnah oleh ulama. Dan ada yang as-sunanul mukhtalafu 'alaiha, yaitu sunnah-sunnah yang masih diperkhilafkan apakah itu sunnah atau tidak. Nah, sunnah-sunnah yang disepakati tentang kesunahannya, pertama, antakunal khutbah ala mimbar. Hendaklah khutbah itu dilakukan di atas mimbar. Itu pertama. Yang kedua adalah al-julusu 'alal mimbari qabla syuru'i fil khutbah. Yang kedua adalah duduk di atas mimbar sebelum mulai khutbah. Yang ketiga, istiqbalul khatib. Khatib itu disunahkan untuk menghadap kaum atau jamaahnya. Menghadap dengan apa? Biwajhihi. Nah, menghadap dengan wajahnya. Berarti jangan hadap ke belakang khutbahnya. Hadap ke belakang maksudnya membelakangi jamaah. Nah, kemudian yang keempat adalah al-azan baina yadail khatib. Azan di depan khatib. Berarti khatib udah naik kemudian azan, gitu kan. Ini yang al-muttafaq ala sunaniha. Nah, yang disepakati atas kesunahannya. Nah, kemudian raf'us saut bil khutbah. Nah, ini itu suaranya tuh diangkat di waktu khutbah. Karena orang pada saat itu orang capek, lelah. Nah, itu terus suaranya assalamualaikum warahmatullahi serentedam dan tidurnya dia. Raf'us saut bil khutbah ziyadatan alal jahril wajib sabiq bayanuh. Itu melebihi daripada jahar yang wajib sudah dijelaskan. Intinya yang wajib itu adalah isma. Artinya orang ada yang dengar lah gitu ya. Itu yang wajib. Nah, ini melebihi daripada itu. Nah, Rasulullah SAW itu karena Rasulullah iza khotobah marat aina. Rasulullah SAW itu kalau khutbah
ihmarat ainah. Merah itu kedua mata beliau. Wa ala sautuhu. Wah, itu. Wa ala sautuhu, suaranya itu kencang. Makanya santri latihan itu gimana supaya kencang suaranya. Supaya khutbah orang enggak ngantuk lah. Wastadda ghadabu, seolah kayak orang marah lah gitu ya. Kalau orang marah memberikan peringatan kan, itu semangat itu kelihatannya. Hatta ka'annahu munziru jaisin. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga seolah-olah beliau itu adalah memberikan peringatan, memberikan semangat kepada tentara yang akan berperang. Nah, ini termasuk kesunahan. Kemudian berikutnya taksirul khutbatain. Nah, ini sebagai seorang khotib itu harus mampu meraih. Itu memperpendek khutbah. Ini khutbah hanya setengah jam. Ya Allah, tabarakallah. Orang udah capek, orang udah ngantuk. Terus suaranya juga kayak orang enggak pernah sarapan. Nah, ini diperpendek katanya khutbahnya itu. Nah, yang terakhir di sini ayya'tamidal khatibu ala qausin au saifin au aso. Nah, yang ketujuh di sini yang terakhir disebutkan hendaklah i'timad itu bersandar. Bersandar itu maksudnya bukan nyandar pakai punggung dah. Artinya ya berpegangan lah gitu ya. Khotib itu sunat supaya ada yang bersandar, maksudnya memegang kausin. Kaus itu busur, au saifin atau ada pedang atau tombak misalnya ya. Saifin, au aso atau tongkat. 5 rawal Hakam Ibnu Hazan, sebagaimana diriwayatkan oleh Hakam Ibnu Hazan radhiyallahu anhu, qala wufittu ila Rasulullah, aku diutus untuk menuju kepada Rasulullah. Fa aqamna ayyaman, kemudian kami tinggal katanya beberapa hari. Syahidna fihal jumu'ata. Nah, saya dalam beberapa hari itu menyaksikan Rasulullah Jumat. Ma'a Rasulullah SAW. Aku menyaksikan Rasulullah SAW berjumat. Faqoma, kemudian beliau Rasulullah berdiri muttaqian ala aso. Nah, muttaqian artinya bersandar dalam arti kata bukan bersandar pakai sekali lagi pakai punggung ya, bukan begitu maksudnya. Agak berpegangan atau memegang aso, tongkat, au kausin atau kaus. Kaus itu tadi busur. Fahamidallah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala alaihi ya. Kalimatin khafifatin thayyibatin mubarakat. Nah, ini adik-adik ya, salah satu dalil tentang orang itu dalam khutbah itu sunnah pegang tongkat. Artinya ada tempatnya berpegangan lah gitu ya. Ada tempatnya berpegangan. Nah, sehingga sekarang di Indonesia itu udah dirubah. Di Indonesia ada yang masih ada adik-adik ya. Itu adanya biasa di tempat yang tidak ada ininya, tidak ada tempat teks di depan. Nah, sekarang udah banyak adik-adik di tempat-tempat atau di masjid-masjid itu ada tempat kita berpegangan dan langsung tempat teks gitu. Nah, sehingga ada sebagian mengatakan ya udah enggak perlu lagi gitu. Karena udah ada itu atau ada penggantinya. Nah, ini yang dipermasalahkan ya, Dede, bentuknya. Ada salah seorang ustadz mempermasalahkan bentuknya. Yang namanya tongkat itu kecil, pendek gitu kan namanya tongkat. Ini sekarang di Indonesia itu panjang kan? Nah, intinya sebenarnya bukan masalah pendek atau panjangnya. Fungsinya itu yang paling penting. Saya kira tidak perlu dipermasalahkan masalah panjang dan pendeknya. Oh, itu kalau panjang begitu, itu bukan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini repot deh. Akhirnya nanti kalau sampai tongkat-tongkat dipermasalahkan, baju-bajunya Rasulullah nanti dipermasalahkan itu. Oh, waktu khutbah bajunya bukan kayak gitu. Rasulullah dulu pakai jubah dan sebagainya. Ya, saya kira esensi daripada tongkat itu adalah ada tempat pegangan aja lah gitu adik ya. Sehingga tempat pegangan itu bisa berbentuk
tongkat kecil, pendek, bisa juga Pak, bisa juga panjang gitu. Ya, saya kira bukan masalah bid'ah dan tidak bid'ah kalau dalam masalah ukuran tongkatnya. Yang paling inti adalah esensinya itu adalah tongkat atau kayu tempat untuk berpegangan gitu. Kira-kira seperti itulah inti pokoknya ya. Ini saya bacakan jawaban daripada Syekh bin Baz. Di saat ditanya tentang masalah bagaimana hukum memegang tongkat, beliau mengatakan fal amru fi hadza wasi'un. Perkara ini katanya luas. Enggak usah artinya diketat-ketatkan gitu. Laisa bimutaakkadin wala wajibin. Ini tidak disunatkan muakkad dan tidak juga wajib. Fa in khutbah wa fi yadihi syai'un fala ba'sa. Jikalau dia khutbah dan di tangannya ada sesuatu itu kan umum. Bisa tongkat, bisa apa tadi namanya yang gede itu. Kalau Ustadz itu dia bilang balok gitu. Gede itu. Gede dan tinggi gitu. Itu masuk dalam kata syai'un itu. Fala ba'sa, enggak apa-apa. Berarti esensinya di sini tidak terletak di ukuran maupun kecil maupun besarnya. Beliau mengatakan di sini kalau ada sesuatu fala ba'sa. Al-maksudu yang dimaksud kata beliau itu adalah innattikhazahu ason, dia memegang dia menjadikan tongkat di fiyadi di tangannya, au saipin atau pedangkah, au ghairi zalika atau yang lebih dari itu, la haraja fi zalika fi halil khutbah. Tidak apa-apa dalam masalah itu di saat khutbah. Nah, jadi kita bahas ini jadi karena memang ada yang mempermasalahkan bentuknya. Kalau kita lihat dari jawaban daripada Syekh bin Baz ini, itu jangankan tongkat yang gede atau selain daripada itu pun menurut beliau itu la ba'sa ila haraja, tidak ada dosanya, ada apa-apa. Ya, sekedar ini hadirin ya, mudah-mudahan mendapat wawasan kita, ilmu pengetahuan kita, sehingga kita tidak terlalu cepat untuk saling salah menyalahkan. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad